Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Evangelis Desi Tansil dari Cahaya Kasih Ministry dalam program Bersama Tuhan Kita Bisa. Hari ini saya akan memberikan sebuah renungan. Ketika seseorang memiliki banyak keuangan, apabila uang itu dia tidak kendalikan dengan baik dan dia dikuasai oleh uang itu, maka dia berpikir bahwa dengan uang itu dia bisa menguasai orang lain. Dengan uang itu dia bisa mengatur hidup orang. Kita bisa lihat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 17-24. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes melakukan penumpangan tangan terhadap orang Samaria, terjadilah orang-orang Samaria itu mereka menerima Roh Kudus. Pada saat peristiwa itu sedang berlangsung, di situ ada yang namanya Simon. Simon melihat bahwa terjadinya orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Di situ hati Simon mulai tergoncang. Simon adalah seorang tukang sihir di Samaria. Dan hatinya mulai tergoncang. Dia berpikir bahwa Petrus dan Yohanes bisa dibeli dengan uang. Dia berpikir bahwa karunia Allah bisa dibeli dengan uang. Jadi Simon berkata bahwa berikanlah kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpang tanganku di atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Ia menawarkan uang itu. Tetapi di sini Petrus menghardik Simon pada ayat 20. Tetapi Simon berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dalam kehidupan kita, sering kita dapatkan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan karunia untuk menumpangkan tangan pada jemaat-jemaatnya. Lalu ketika ada orang kaya yang merasa dirinya berlebih-lebihan uang dan hatinya mulai dikuasai oleh uang, dia tergoncang hatinya, dia ingin menguasai hamba Tuhan tersebut. Dia pikir dengan keuangannya dia bisa mengatur hamba Tuhan tersebut, dia bisa menguasai hamba Tuhan tersebut. Tetapi Petrus berkata di sini, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, kalau engkau berpikir bahwa uangmu bisa membeli karunia Allah. Dan Petrus mengatakan di ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ketika kita berpikir bahwa uang bisa membeli karunia Allah, di situ menunjukkan bahwa hati kita sudah tidak lurus di hadapan Allah, dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Sehingga Petrus berkata di ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Karena kejahatan di mata Tuhan adalah ketika uang itu digunakan untuk membeli karunia Allah. Kemudian dikatakan bahwa ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus melihat bahwa ketika Simon hendak membeli karunia Allah, di situ hatinya itu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Sehingga si Petrus menegur supaya Simon untuk bertobat dari kejahatan itu dan berdoa kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hati Simon. Dan untungnya ketika Simon mau bertobat, dia berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku. Di sini kita bisa melihat di ayat 24, Simon berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Kalau di sini Simon bisa bertobat, alangkah baiknya juga kita, ketika kita memiliki keuangan yang berlebihan dan kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan hamba-hamba Tuhan, kita bisa menguasai dan mau mengatur hamba-hamba Tuhan tersebut, sebaiknya kita bertobat, cepat bertobat dan kita minta ampun, supaya kita tidak menjadi binasa uang kita bersama dengan kita. Karena Tuhan mau ketika kita
berlebih dalam keuangan. Tuhan mau kita memberkati di sekitar kita. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat buat orang. Apabila hati kita masih dikuasai oleh uang dan kita berpikir bahwa kita bisa menguasai hidup orang, menguasai orang-orang di sekitar kita, alangkah baiknya kalau kita duduk diam sejenak untuk berdoa dan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Biarlah keuangan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berkat buat sesama kita, bukan menjadi binasa buat diri kita. Biarlah pada saat-saat seperti ini itu kita menjadi lebih banyak untuk duduk diam, merenungkan bahwa keuangan yang kita miliki yang berlebih itu menjadi berkat buat sekitar kita. Jangan sampai kita binasa karena uang kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa bahwa renungan hari ini biarkanlah membuat kami menjadi sadar, menjadi tahu bahwa keuangan yang Engkau percayakan kepada kami untuk menjadi berkat buat sesama kami, bukan untuk membeli karunia yang Engkau berikan kepada para hamba Tuhan. Biarlah uang yang Engkau percayakan kepada kami menjadi saluran berkat buat orang-orang yang di sekitar kami. Apabila hati kami masih tergoncang dan terikat oleh keuangan tersebut, Bapak, kami minta Engkau mencabut dari hati kami masalah keuangan yang mengikat di hati kami. Biarlah kami tercelik mata hati kami melihat di sekeliling kami bahwa kami menjadi berkat, bahwa kami juga menyadari bahwa Engkau akan mencukupkan kehidupan kami dalam setiap saat dari dulu sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Bahwa kami mengetahui bahwa kami menyadari Engkau Maha Mengasihi, Engkau mencukupkan kehidupan kami. Biarlah hari ini Bapa kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.